mau melakukan sebelum pembuahan itu treatment apa aja sih yang saya lakukan? Ya, di sini saya mau melakukan sesuatu nih. Sebelumnya, ayo kita ikuti. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arga Urban Farming. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita ingin membuat sebuah konten. Konten tentang apa sih? Konten tentang cara saya untuk persiapan pemupukan sebelum pembuahan. Jadi di kesempatan kali ini saya melakukan pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Nah, di konten kita kali ini nih, saat ini kita kedatangan tamu nih. Sebenarnya sih tetangga dekat, cuman baru ketemu hari ini nih. Kita sambut aja nih. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Joy. Arga ini ya. Kali Lihat ini saya mau melihat Om Arga ini melakukan treatment ke pohon anggurnya, pembenahan sebelum pemupukan pembuahan. persiapan sebelum pembuahan. Persiapan sebelum pembuahan. Ingat ya, persiapan sebelum pembuahan. Nah, ayo Om Arga mau lanjut? Ayo kita langsung aja nih Om ya, kita eksekusi nih. Gimana sih sebetulnya cara saya ini dalam mau melakukan sebelum pembuahan itu treatment apa aja sih yang saya lakukan? Ya, di sini saya mau melakukan sesuatu nih. Sebelumnya, ayo kita ikuti. Ayo. Ya, hari ini apa cara nih Om Arga? Jadi hari ini saya sedang treatment pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Iya. Ini ya pemilik kebunnya siapa Om Arga? Ini Ibu Dokter Ratna. Bu Dokter Ratna. Orangnya jarang di sini ya? Jarang di sini. Jarang di sini. Ini jenis apa aja Om Arga? Di sini saya sih lawasan yang udah terbukti gampang buah. Iya, gampang buah aja. 12, Iya. Ninel. Ini Iya. plat merah anakan yang di pesantren. Iya. Ayo kameramen dilihatin yang akan dipersiapkan pembuahan ya Om Arga ya. Nih ada anggur ninel. Di sini Sugra 12. Deketin kameramen. Di sini ada trans. Oh, trans pesantren. Nah, ini varian saya, Julian. Warnanya merah nih Om Joy. Merah masak. Merah, nggak kayak keras yang lain kan hijau. Hijau. Oh, ini merah. Wah, mau dong antresnya nanti nih. Nah, ini Julian. Julian ini adalah varian saya. Varian lawas, tapi saya sangat suka selain Jupiter. Jupiter itu nomor 1, Julian nomor 1. Oke, kita lanjut ke treatment Om Arga ini. Cara memupuk sebelum pembuahan ya Om Arga ya. Jadi pemupukan di sini persiapan sebelum pembuahan. Jadi Iya. pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Jadi saya treatment dulu nih pohonnya sebelum saya melakukan pemupukan generatif. Oh, jadi sebelum melakukan pemupukan di generatif, treatment dulu. treatment dulu. Jadi kita bikin pohon ini dia benar-benar punya powerful dulu. Iya. Kita mengondisikan pohon dulu dalam keadaan powerful. Jadi Iya, pohonnya iya. harus fit, benar-benar fit. Ya ibarat kata kalau orang bugar gitu Bugar. kan. Kita bikin sehat dulu dengan Iya. Di sini saya ngelihat ada kohe nih Om. Oke, betul. Kohe ya. Oh iya. Ayo teman-teman yang pemula, termasuk saya pemula juga. Saya juga belajar nih sama Om Arga ini treatmentnya bagaimana. Nanti juga pembuahan anggur saya akan lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut aja Om Arga. Siap. Apa aja yang dilakukan pertama nih Om Arga? Oh iya, pertama-tama ini kita kan tahu kalau ini adalah media. Jadi Deketin. Sebelum melakukan menaburkan pupuk kandang, ya, kalau saya sih biasanya pakai kohe kambing yang halus. kohe Biasanya kambingnya saya halus pakai. ya. Jadi kita menggemburkan dulu nih medianya. Oh, digemburkan dulu. Tapi nggak terlalu, Kan sudah usia fase generatif, jadi Ya. nggak apa kita gembur-gemburkan dengan tapi nggak berdaya. terlalu dalam gitu ya Om Arga ya. Jangan terlalu dalam, nanti kena akarnya malah terputus gitu ya Om Arga ya. Iya betul. Nah, Jadi kita gembur-gemburkan. ini teman-teman Om Arga ini juga udah punya channel. Nama channelnya apa Om Arga? Arga Urban Farming. Nah, jangan lupa ya teman-teman Bantu like. subscribe deh pertamanya kalau pengen ikutin treatment Om Arga ini. Om Arga ini punya kebun 40 di Jakarta, belum di luar kota.
ada di Bengkulu. Nanti kita ketemu di Bengkulu ya. Ada di bau-bau. Ada di bau-bau tuh, banyak kebunnya. Pokoknya kalau ngikutin channel dia juga baru bikin channel nih. Dulunya nggak mau. Nah sekarang baru bikin channel. Kalau mau pengalaman tentang anggur, Om Arga ini insya Allah banyak ilmunya di tentang anggur. Kalau saya sedikit, saya cuman nge-review aja. Ini aja ngikut Om Arga. Nah setelah ini kita baru melakukan penyiraman ya Orga ya, dengan itu ya, dengan penaburan pupuk kandang dulu. pupuk kandang dulu. Iya. Pupuk kandang. Oh berarti belum hari ini melakukan pupuk pembuahan. Belum. Jadi Wah. persiapan dulu. Persiapan Kenapa sih dulu. nggak persiapan? Ya. Karena kita sambil menunggu Ya. benar-benar masuk kemarau sih. Insya Allah sih saya Iya. prediksi nggak sampai 2 bulan lah, 1 Iya. bulan ke depan kayaknya udah benar-benar masuk. Dan benar-benar pohon ini siap untuk dibuahkan. Siap untuk dibuahkan. Jadi Iya. kita bikin pohon benar-benar powerful dulu nih. Iya. Tuh, kita Ini Om, ini pembuahan keberapa kali nih Om Arga? Ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini tersiernya benar-benar merata nih sama Om Arga nih. Rahasianya apa? Boleh nanti saya cantumkan nomor Om Arga ini di bawah sini ya. Jangan lupa tadi di like, komen channel Naila Transindo Garden dan channel Om Arga ini. Harga urban farming. Arga Urban farming. Urban Farming. Ya. Farming ya. Nah, Nah. lanjut lagi nih Om. Oh iya, lanjut Om Arga. Setelah kita melakukan penggemburan pada media, Ya. langsung aja kita topping nih Om. Topping ini ngasihnya berapa per pohon Om Arga? Nah, Ini biar jangan salah ya teman-teman. Ini ingat, ini bukan media tanam, ini pupuk. pupuk kandang. Jadi Bohe kandang. jangan ngasihnya terlalu banyak, nanti malah hangus bukannya subur. Betul. Nah, ingat ya, ini pupuk bukan media tanam. Jadi kembali lagi kita sih main ke feel aja gitu. Iya. Ke feel kira-kira takaran, dosis ataupun seberapa banyak, Iya. kita kembali ke feel kita masing-masing. Iya, lebih bagusnya kita menggunakan ininya yang ringan-ringan aja ya Om Arga ya. Jangan Tapi yang karena ini organik dan saya sudah benar-benar kita udah benar-benar tahu nih gitu. iya, Kita benar-benar Asalnya bahwa, ini gitu ya. Benar-benar pupuk ini udah udah diimplementasi. fermentasi. Iya. Jadi sekalipun kita over atau kebanyakan sedikit, Iya. udah nggak bakal masalah. Nggak Karena bakal ini masalah adalah ya. Organik. Tuh teman-teman, Gunakan seberapa organik banyak tuh? Sebijak aja mungkin. Ya, ini Om Arga ngasih satu genggam, 2, 3, Tabur secara merata aja Om. 4. Kira-kira sekilo lah satu pohon ya Om Arga ya. Bisa aja. Kira-kira sekilo lah. Ingat, ini pupuk bukan media tanam. Kalau lebih baiknya kita cari amannya aja. Takutnya teman-teman yang baru pemula Om Arga, nah ngasih kebanyakan pengen subur malah nggak sabar gitu kan, malah itu OD, overdosis. Kalau kita kembali ke feel gitu, karena sebelum saya sudah berkali-kali melakukan treatment kayak gini Om. Iya. Nah, jadi saya udah nggak pakai Berarti satu karung ini cukup ya buat 4 pohon Om Arga ya? Ya kayaknya cukup. Cukup ya. Nah, begitulah cara Om Arga melakukan treatment sebelum melakukan pemupukan pembuahan. Persiapan sebelum pemupukan pembuahan. Nah, persiapan sebelum pemupukan pembuahan. Ini kalau udah begini Setelah pasti ini ya Om Arga ya, pasti ada perubahan ya di anggur ya. Biasanya nanti dia punya indikator. Indikator. Contohnya kayak Indikator. tunasnya pigor lagi gitu ya. Pigor lagi. Pigor Nah, lagi. kalau kita udah punya indikator seperti itu, barulah mulai kita masukkan pemupukan generatif. Generatif. Nah, di saat generatif itu kita melakukan penting nggak melakukan potes pucuk, namanya potes pucuk Om Arga? Saya belum pernah paham apa itu potes pucuk dan Iya. memang di trans juga kan teman-teman banyak melakukan potes pucuk. Iya. Tapi saya sendiri pribadi saya belum pernah melakukan potes pucuk dan saya belum pernah ngerti sih. Oh gitu. Makanya kadang-kadang saya nanya potes pucuk gimana gitu. Iya. Jadi selama pemupukan generatif itu Om Arga membiarkan saja begitu. Nggak melakukan penghentian nggak? Oh, maksudnya ya kalau itu pasti gitu. Pasti ya. Jadi nanti itu sih pada fase berikutnya ya. Iya. Nah, misalnya kita bahas lah. Misalnya ini sudah saya treatment pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Iya. Setelah itu kan masuk pemupukan generatif. tuh. Iya. Nah, nanti ya bolehlah kita coba pitching atau apa kalau Eki bilang tuh extra break gitu. SL break Biasanya ya. nanti ada aja tuh indikator tuh. Iya. Apa tulis air tiba-tiba bawa Bawa klaster gitu ya. Bawa bunga, bawa klaster kayak Berarti gitu. kalau udah membawa klaster, berarti pohon udah siap Untuk dibuahkan. untuk dibuahkan. Om Arga biasanya melakukan pruning pembuahan itu di berapa tahun?
Kalau saya misalnya Oh, ini kan udah siap nih segini berapa matun ini. Nah, terus kalau pembuahan nanti Om Arga motong di mana? kalau buat varietas lawas seperti Ya. kayak Sugra 12, Alcacocela, Ya. Migrasi, kita Ya. main amannya di 9 sampai 13. 9 sampai 13. Jadi jangan kita main di bawah dulu, jangan dulu. Jangan ya. Dulu. Jadi main Berarti aman dulu di 13 mata tunas. Inilah kira-kira. Tuh Om Arga potong nih. Ya, terus mata tunas yang di sini Om Arga buang apa enggak tuh? Saya tetap biarkan daun di bawah, Ya. kecuali tunas air seperti ini. Tuna saya ais dibuang. Tunas air Nah, dibuangin, misalnya kayak ingat ya teman-teman melakukan pemotesan tunas airnya di saat waktu pembuahan, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Nanti keluar buahnya sebelum dipupuk malahan ya, tega lagi ngebuangin. Nah, ini yang sering kesalahan begitu. Kalau pemula-pemula pengen lihat buah Om Arga, potes begini keluar buah, udah dibiarin. Nah, di situ nggak apa-apa, sah-sah aja Om Arga ya. Aja, Tapi sebetulnya. kalau kita mau melakukan pembuahan serentak itu lebih baik melakukan treatment yang udah dicoba nih sama Om Arganya. Betul. Insya Allah hasilnya oke. Ya, dilanjut Om Arga. Ya, misalnya kan tadi kan kita di 13. kan? Ya, 13, ya. Main aman aja Om. Main aman ya. Aman di 13. Ya. Lalu 2 daun paling atas saya rompes. Oh, 2 2 daun paling atas setelah pangkasan. botak gitu Saya ya. rompes tapi di bawah tetap ada. Ya. Cuma 2 doang yang saya Berarti botakin. 2 daun sini, 2 mata tunas ini, mata tunas dan daun dibuang. Dibuang. Nah, yang bawah main Daun aman. tetap ada. Syukur-syukur batnya pecah bawa klaster, alhamdulillah. Kalau enggak ini insya Allah pasti ya. Kalau di depan ini biasanya dia Eh, insya Allah bakalan pecah. Mengapa sih dia bisa pecah? Mengapa Ya. sih saya melakukan dengan teori seperti itu dan Ya. treatment seperti itu? Karena setiap daun ini dia memiliki yang namanya proses transpirasi atau respirasi. Dia Ya. bakalan menarik kadar air atau nutrisi dari bawah. Iya. Cara fotosintesis Iya. dia narik nih. Jadi estafet dari daun ke atas, 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 daun ke atas. Iya. Tersalurkanlah kepada bud yang kita yang harapkan terakhir. pecah. Iya. Kayak gitu. Makanya saya bilang itu trik main aman. Om Arga memain 10 sampai 13 itu di potongan terakhir itu Om Arga masih milih nggak? Kalau ini kan biasanya sulur nggak ada sulur. Cari yang nggak ada sulur. Cari yang nggak ada Cari yang sulur. nggak ada sulur. Itu. Nah, ini teman-teman Naila. Cari yang nggak ada sulur. Sulur, cari yang nggak ada sulur. Walaupun Soalnya adanya pengalaman di saya 14 gitu ya. Pengalaman saya kalau di sulur biasanya bantet. Bantet. Nggak tahu Nah, kenapa. biasanya kalau yang nggak ada sulur buahnya besar ya Om Arga ya. betul. Itu nggak tahu Nah, kenapa. mudah-mudahan Saya teman-teman belum ya. ketemu teorinya. Nih, teori dapat lagi nih dari Om Arga nih. Nah, lanjut Om Arga. Ya Om Arga, ini tadi Om Arga kan udah melakukan penyiraman dengan topping ya, topping kohe ya. Terus setelah ini Om Arga kasih apa lagi nih? Setelah ini kita siram dengan asam umat dan asam amino. Asam humat dan asam amino. Oh, iya Itulah iya. alasan mengapa si pohon ini dia punya power saat dibuahkan nanti Om. Nah, fungsinya asam humat ini apa Om? Nah, asam umat ini kan dia sebagai KTK, kemampuan tukar kation. Di samping itu dia sangat baik untuk proses pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Apa tanah harus kita benahin? Iya. Sebelum-sebelumnya kita main NPK Main lah, NPK apa apalah, segala macam gitu ya. Jadi Mudah-mudahan dengan melakukan itu dia netral kembali. kembali. Nah, itu. Jadi ini yang disebut pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Jadi kita benahin dulu medianya Iya. daripada residu-residu. Yang terkandung di dalam media tanam ini gitu ya. Nah, karena kan saya kan kalau di anggur ini ya, saya terkenal dengan air arga yang gila main kimianya. Iya. Tapi orang taunya masih batas itu. Iya iya. Mereka nggak tahu di samping saya main kimia, saya gila organik juga sebenarnya. Iya. kayak Kita mana yang aman aja gitu ya Om Arga ya. Iya, betul. Main kimia tapi ada Pembenahannya. pembenahan resiko-resiko yang akan terjadi Betul. pada anggurnya gitu ya Om Arga ya. Iya iya iya. Ayo dilanjut Om Arga. Oke, siap. Nah, ini apa nih Om Arga? Ini asam humat. Kalau Om Arga mau menggunakan asam humatnya, asam humat yang ini. Humat top. Dari awal saya main Ya. anggur ya udah pakai ini. Ayo, buat satu pohon digunakan berapa Om? Kalau buat sakaran saya, Mm-hmm. kita siapkan air 1 ember. Satu ember ini sekitar 15 Jadi liter ini ya. barometer dosis. Baru dosis. Setiap customer atau klien saya wajib saya harus punya ini. Harus punya ini. Karena takaran saya Ini rata-rata berapa ember. liter nih? Ini kalau nggak salah 25 liter. 25 liter. Jadi 25 liter ini teman-teman takarannya 1 sendok ini. 1 sendok lebih sedikit. 1 sendok lebih sedikit. Ya, 1 Tapi sendok lebih sedikit. jangan dikasih buat satu pohon. Betul. Nah, Kita ini bagi-bagi. buat takaran pemecahan pupuk nih doang nih. Nah, jangan dikasihkan buat satu pohon, kelengar juga pohonnya. Nah, biasanya 25 liter ini buat berapa pohon Om Arga? Saya Bisa 4? Sebetulnya bisa buat 4, bisa buat 5. Iya. Tapi sebelumnya Iya. pohon saya basahin dulu. Jadi
saya apa namanya? Oh, saya siram dengan air siram biasa dulu. biasa dulu, Oh, kayak oke, gitu. oke, oke, oke. Terapi air dulu. Oke, ngerti. Setelah kita masuk asam Asam umat. Terus ini apa nih? Asam amino. Iya, di Asam amino mereknya apa nih, Om? ini mereknya di sana nih saya. Oh, di cuma sana. sini Oh, ini ada ya di online asam amino aja cari ya. asam amino. Berbentuk cairan ya. aja, cairan. Nah, Om Arga sendiri ngasih berapa nih asam aminonya? Asam amino ini ya satu tutup inilah biasanya. Satu tutup atau dua itu. tutup. Karena habis. Ya. Saya bawa segini. Iya, 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 Jadi iya. saya dua Oh, tutup cukup ini dua tutup, ini cukup. Yang dalam sini, dua Nah, tutup. cukup hampir kok, dua cukup. kurangnya dikit. Nah, 2 tutup asam amino dan 1 sendok asam humat dengan takaran air 25 liter. Ya. Itu pun tidak buat 1 pohon, buat 4 Dibagi-bagi. atau 5 pohon. Oke? Ingat ya dosisnya ya teman-teman, jangan buat 1 pohon. Oke, yuk lanjut Om Arga. Nah, setelah dua bahan tadi kita campur, Ya. pasti kita harus asam umat dan asam amino. Nah, di Ya. asam aminonya ini yang saya baca di asam amino ini dia mengandung apa ya? Kayak sejenis mikroba pelarut fosfat. Iya, 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 iya. Sebenarnya buat pelarut fosfat gitu. Karena kan nanti di MKP itu kan ada fosfat. Iya. Itu wajib banget tuh yang namanya ada mikroba yang untuk berperan sebagai pelarut fosfatnya. Iya, 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 iya. Yuk kita lanjut ke sesi Penyiraman. selanjutnya penyiraman ya. Nah, ini udah dicampur dengan asam humat dan asam amino dengan takaran air 25 liter. Berapakah yang dikasih Om Arga 1 pohon? Nah, ayo Om Arga, kita langsung Om Arga. Ya, kalau buat penyiraman kita kembali lagi ke Fill ya. filling. Ya, filling ya. Ke filling. Ya. Filling itu ya kira-kira. Kira-kira ya. Kira-kira. Jangan itu anggurnya masih kecil dikasih banyak gitu ya Om Iya, Arga ya. betul. Sama aja anak kecil dikasih nasi padang. Nggak usah banyak, yang penting dia merata aja. Iya, yang penting merata. Yang penting merata. Nah, kalau pohonnya masih kecil kasih 2 gayung gitu ya Om Arga ya. Iya. Kalau udah ini kan udah termasuk tua nih. Pohon ada 2 tahunan kayaknya nih. Sebenarnya sih nggak perlu takut dia OD juga sih Om, karena Iya, kita tahu karena organik pupuk ya. Organik, Iya. pupuk organik dan hayati. Tuh. Udah cukup asal basah aja. dia. Nah, ini kan udah basah nih semua nih ya, teman-teman. Mungkin cukup segitu buat mengasih itunya asam humat dan Amino. aminonya. Om Arga, Ya. di sini mungkin subscriber bertanya-tanya ya, kenapa sih Om Arga melakukan treatment begini sebelum pembuahan ini? Apa aja manfaat-manfaat yang dari sini? Ayo silakan Om Arga. Iya, jadi alasan saya di sini mengapa sih saya harus melakukan treatment sebelum pembuahan? Ya, Karena kan selama ini Om, kita kan dari fase awal tanam, Awal tanam, vegetatif kan kita vegetatif. pasti banyak menggunakan pupuk kimia. kimia, Nah, dari situlah kita harus melakukan pembenahan pada media tanam dulu. media Om. tanam. Kayak gitu. Otomatis di dalam media tanam ini banyak kimia yang bertumpukan ya. Nah, dengan cara apa itu Om menghabiskan apa itu yang di dalam itu apa Residu. residunya itu? Ya, jadi kita harus melakukan pembenahan dengan cara organik pastinya. Organik ya. Cara organik pastinya apa aja sih yang harus kita siapkan? Ya, salah satunya adalah satu, Ya. kohe kambing. Ya. Kalau kohe kambing yang saya biasa gunakan nih biasanya kohe kambing halus. Oh. Ya. Lalu asam humat. Asam humat. Asam humat itu kan kita tahu dia memiliki fungsi sebagai KTK, Ya. makro kation, dan dia salah satu pembenah tanah yang sangat baik Om. Iya, 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 iya. Nah, Tentunya kohe kambing ini yang aman ya Om Arga ya. Aman, yang pastinya kita sudah memastikan bahwa kohe kambing itu sudah dalam keadaan terfermentasi dengan baik. Nah, di tempat belinya pun kita udah percaya ini udah yang diimplementasi udah kita gitu tahu ya lah, supaya udah. anggur kita nggak gosong ya teman-teman. Nah, terus lanjut Om Arga. Setelah asam humat, kita harus siapkan asam amino juga. Asam amino juga. Tinggi protein. Jadi Iya, kita iya. harus membuat pohon ini powerful nih. Sesubur mungkin. Sesubur mungkin ya, Nah. punya indikator bahwa pohon ini dalam keadaan subur. bahwa- Dan hal-hal yang begini udah Om Arga lakukan sebelum-sebelumnya. Setiap saya mau melakukan pembuahan, saya pasti harus melakukan persiapan sebelum pembuahan. Tentunya Kita- udah ada hasilnya. Pastinya, Om. Nah, teman-teman jadi nggak diragukan lagi ilmunya Om Arga ini pemilik kebun terbanyak di Jakarta. Kebunnya 40 sampai kemana-mana ada. Momentum sebanyak. Pokoknya teman-teman yang di grup mana aja kenal nih Om Arga. Cuman beliau ini baru bikin channel dengan nama Harga urban farming. nah itu nanti pokoknya kita cantumkan nama channelnya dan nomor HP-nya. Kalau kurang puas di channel ini bisa langsung WA ke dia. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman Naila Transmedia Garden dan teman-teman dari Om Arga. Apa Arga channelnya? Urban Farming. Arga Urban Farming. Nah, jangan lupa ya di subscribe. Oh, agak nyinyir dikit nih, mau subscribe-nya channel Om Arga ini ya. Soalnya kalau pengen edukasi yang benar dari mulai tanam Om Arga ya sampai pembuahan, ikutilah channel Om Arga ini. Kalau di channel Naila boleh-boleh aja, tapi kebanyakan review kebun orang aja. Kalau Om Arga ini punya 40 kebun, Jakarta, Jabodetabek lah ya. Nah, oke. Selamat sore. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.